warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan menampilkan drama musikal berjudul Si Pahit Lidah. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan Raja Iskandar dan Ratu Putri Tenggang. Serunting mempunyai adik yang bernama Putri Siti. Suatu hari, Putri Siti dipersunting oleh pangeran tampan bernama Arya Demit.
batu, balon dibelah di situ rumah aku. Raja Iskandar, saya rasa acara pernikahan ini sudah selesai. Kami berdua izin pamit pulang ke istana kami. Baiklah Raja Mama, terima kasih atas kehadiranmu di istana kami. Anakku, ayahanda dan ibunda pamit pulang. Kami tunggu kehadiran kalian berdua di istana. Iya, Ibunda Ratu. Ratu Rengganis, izinkan saya untuk bersama Putri Siti sebentar di istana. Baiklah Ratu Tunggal. Setelah kepulangan Raja Mawang dan Ratu Rengganis, Raja Iskandar memberitahukan pembagian warisan untuk kedua anaknya. Pangeran Serunting dan Putri Siti mendapat warisan dari Raja Iskandar berupa wilayah kekuasaan. Anak-anakku, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memberikan warisan kepada kalian berdua. Mengingat usiaku semakin tua, jadi hari ini ayahanda beritahu pembagian wilayah tersebut. Baiklah, Ayahanda. Pangeran Serunting, Iya, Ayahanda. karena kau adalah penerus kerajaan ini, maka kau berhak memiliki wilayah bagian timur, yang mana lebih luas dibandingkan bagian barat. Baiklah, Ayahanda Raja. Saya akan menjaga amanahmu. Dan putriku Siti, Iya, Ayahanda. kau berhak memiliki wilayah bagian barat. Ayahanda harap kalian bisa menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Iya, Ayahanda Raja. Sudah pasti kami jaga dan manfaatkan dengan baik pemberian Ayahanda tersebut. Namun, di balik kesepakatan itu, ada satu orang yang diam-diam tidak menyetujui pembagian wilayah tersebut. Orang itu tidak lain ialah suami Putri Siti sendiri, Pangeran Arya Teping. Wah, keadilan macam apa ini? Wilayah yang didapat istriku tidak sebanding dengan wilayah yang didapat Kaipan. Lihat saja pembalasannya. Setelah itu, Pangeran Arya Teping pamit pulang ke istana mereka. Ayahanda, Ibunda Ratu, izinkan saya untuk kembali ke kerajaan Sinai dengan membawa Putri Siti. Oh iya, tentu Pangeran. Hati-hati di jalan, dan jagalah putriku dengan baik. Putriku, jaga dirimu baik-baik di sana. Patuhi aturan suamimu. Ibunda akan merindukanmu. Iya, Ibunda Ratu. Tentu saja, aku juga akan merindukanmu. Adikku, Iya, Kak. hati-hati di jalan. Semoga kau selalu bahagia. Tentu, Kakak Ipar. Akan kujaga istriku dengan sepenuh hati. Mereka berdua pun pergi meninggalkan istana. Setelah sampai di kerajaan Sinai, kedatangan mereka berdua sudah dinantikan oleh Raja Mawang dan Ratu Rengganis. Anakku Arya Tebing, kenapa kalian pulang selarut ini? Tidak apa-apa, Ayahanda. Hanya saja di kerajaan Kedatun membicarakan hal yang penting. Hal penting apa itu anakku? Sudahlah Kanda, hari sudah larut malam. Biarkan mereka istirahat. Besok saja kita bicarakan. Benar Dinda. Pangeran, sebaiknya kalian istirahatlah. Pasti istrimu kelelahan selama perjalanan tadi. Iya, Ayahanda. Namun, Pangeran Arya Tebing tidak bisa istirahat dengan tenang. Ia masih memikirkan bagaimana cara mengalahkan kakak iparnya itu yang terkenal hebat dalam pertarungan. Ada apa, Kakanda? Semenjak kepulangan kita dari kerajaan Kedatun, Kanda terlihat begitu kesal. Entahlah, Dinda. Aku rasa Ayahanda Raja sudah tidak sayang lagi kepadamu. Mengapa Kakanda berpikir seperti itu? Karena Ayahanda sudah bersikap tidak adil dalam pembagian warisan tersebut.
Oh, iya Kanda. Setelah kupikir-pikir, benar juga katamu Kakanda. Ayahanda lebih sayang kepada kakak serunting dibanding aku. Kalau begitu, beritahu aku apa yang menjadi kelemahan kakak ipar dalam bertarung. Untuk apa kamu mengetahui kelemahan kakak serunting? Aku akan memberi pelajaran pada kakak ipar karena ia telah berbuat licik dalam pembagian harta warisan tersebut. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu kelemahannya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya. Baiklah Dinda, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Rahasia kesaktian kakakku ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar walaupun tidak tertiup angin. Jika kamu menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika. Terima kasih banyak Dinda, karena kamu telah membantu. Kalau begitu, mari kita istirahat. Iya Kakanda. Keesokan harinya, Pangeran Arya Tebing datang menemui Pangeran Serunting yang sedang menikmati pemandangan hutan di wilayah timur. Wah, luas sekali wilayah timur yang diberikan ayahanda raja. Benar, Pangeran. Pangeran bisa membuat permukiman di wilayah ini. Wah teman, sepertinya itu Pangeran Arya Tebing yang ingin menuju kemari. Benar, teman. Mari kita laporkan ke Pangeran. Ampun Pangeran, sepertinya ada yang ingin menemui Pangeran saat ini. Siapa orangnya? Aku bisa menjadi tujuh, aku bisa berganti wajah, salah satu kekuatanku. Ada apa gerangan kau menemuiku, Pangeran Arya Tebing? Dasar manusia licik, aku datang ke sini ingin menantang bertarung. Apa maksudmu? Jangan bercanda, Arya Tebing. Aku tidak bercanda. Kenapa? Kau takut menerima tantanganku? Mengapa kau tiba-tiba menantangku bertarung? Hahaha. Karena aku ingin memberi pelajaran kepadamu yang telah berbuat licik atas pembagian harta warisan tersebut. Apa maksudmu, Arya Tebing? Pembagian wilayah tersebut memang sudah ditentukan oleh Yang Mulia Raja. Aku sama sekali tidak ikut campur, apalagi sampai berbuat licik. Halah, tidak usah banyak omong kau. Prajurit, serang! Ya! Mati kau, Arya Tebing! Kaulah yang harus nyasa. Rasakanlah ini. Iya! Hahaha. Matilah kau Pangeran Serunting. Rasakan pembalasanku. Prajurit, mari kita pergi. Pangeran Serunting meringis karena kesakitan. Melihat hal itu, kedua pengawal itu pun menghampiri Pangeran Serunting dan mengobati beberapa lukanya. Pangeran, Anda terluka. Biarkan kami obati luka di tubuh Pangeran. Sakit. Bagaimana, Pangeran? Apa lukanya masih terasa sakit? Sepertinya tidak sakit lagi, pengawal. Pengawal, sebaiknya kalian berdua kembalilah ke istana dan beritahukan kepada Baginda Raja dan Ibunda Ratu bahwa saya akan pergi ke Gunung Siguntang untuk menambah kesaktian. Ampun, Pangeran. Mungkin kami tega meninggalkan Pangeran dengan keadaan seperti ini. Benar Pangeran, kalau kami lakukan, pasti Raja akan marah besar. Tidak apa-apa, pengawal. Keadaanku sudah berangsur membaik. Ayahanda Raja tidak akan marah. Kalian ikuti saja perintah dan jaga istana dengan baik. Baiklah Pangeran, jika itu maumu, kami akan kembali ke istana. Dan ingat, jangan katakan kepada Raja
kalau saya terluka karena kalah bertarung dengan Pangeran Aryatewi. Baiklah, Pangeran. Merasa dihianati adiknya, Pangeran Serunting pun pergi menuju Gunung Siguntang untuk bertapa. Di tengah perjalanannya, Pangeran Serunting jatuh pingsan karena tubuhnya masih lemah. Tak lama kemudian, ia ditemukan sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Suamiku, apakah kau lihat pemuda yang pingsan di hutan ini? Ya benar istriku, kelihatannya dia sedang terluka. Mari kita tolong pemuda itu. Ayo istriku. Coba kau bangunkan anak muda ini. Nak, bangunlah. Di mana sayang? Kau sedang berada di tengah hutan, Nak. Kondisi tubuhmu sangat lemas. Kenapa kau berada di sini? Iya, Kek. Saya tahu. Saya berada di sini karena ingin pergi menuju Gunung Siguntang untuk menambah kesaktian. Tapi keadaanmu sangat lemah, Nak. Tidak apa-apa, Nek. Saya sudah merasa baikan. Ya sudah kalau begitu. Tapi makan dan minumlah ini dulu, Nak. Kau pasti merasa lapar dan haus. Kek, Nek, kalau begitu saya akan pergi ke Gunung Siguntang. Tak usah khawatir. Kondisi saya sekarang sudah membaik. Iya, Nak. Berhati-hatilah dan jaga dirimu baik-baik. Iya, Kek. Tentu saja. Pangeran Serunting pun berjalan menuju Gunung Siguntang. Keadaan Gunung Siguntang sangat mencekam. Tiba-tiba keluarlah penunggu gunung tersebut. Akulah Hyang Mahameru. Akulah penunggu Gunung Siguntang. Hai anak muda, ada apa kedatangan kau kemari? Saya ingin menambah kesaktian Sang Hyang Mahameru. Menambah kesaktian? Hahaha. Baiklah, tapi ada syaratnya, yaitu kau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu. Iya, Hyang. Saya sanggup melakukan persyaratan itu. Baguslah anak muda. Silakan memulai pertapaanmu. Setelah itu, ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi.
Meskipun banyak gangguan dari para jin penunggu gunung Cibuntang, Pangeran Serunting tetap konsentrasi terhadap tapanya. Semakin lama, ia semakin larut dalam tapanya, sehingga tak terasa sudah 2 purnama ia bertapa. Saat itu pula, seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Buka matamu anak muda, karena kau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik. Maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Apapun yang kau ucapkan akan berubah menjadi kutukan. Terima kasih banyak, wahai Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting segera pulang ke istana. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu 3 pemuda yang sedang mengobrol. Hai Tuan, bolehkah saya meminta air minum? Sudahlah teman, jangan kau hiraukan pemuda itu. Diam kau anak muda. Wah, sombong sekali. Mungkin hatinya keras seperti batu. Hei Tuan, apa yang kau lakukan? Mengapa temanku menjadi batu? Itu akibat kesombongannya. Setelah itu, Pangeran Serunting berlalu meninggalkan ketiga pemuda itu. Saat sampai di istana, Pangeran Serunting disambut oleh Raja Iskandar dan Ratu Putri Tenggang. Hei teman, sepertinya itu Pangeran Serunting sudah pulang dari pertapaannya. Ya benar teman, mari kita laporkan ke Baginda Raja. Ampun Baginda Raja, Pangeran Serunting sudah pulang dari pertapaannya. Suruh dia masuk pengawal. Baiklah Baginda Raja. Ayo Kakanda, kita lihat Pangeran Serunting. Aku sangat merindukannya. Iya Adinda, bersabarlah, tunggu dia masuk. Pangeran Serunting pun dipersilakan masuk dan bertemu dengan Raja dan Ratu. Ampun Ayahanda Raja, Bunda Ratu. Setelah sekian lama kau pergi meninggalkan istana, akhirnya kembali juga. Apa kau baik-baik saja selama bertapa, anakku? Ya Ibunda, saya baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan tapaan? Apakah berhasil? Sangat memuaskan Ayahanda. Saya berhasil mendapatkan kesaktian tambahan. Baguslah nak, Ayahanda sangat bangga padamu. Bagaimana keadaan wilayah timur selama saya pergi? Apakah selalu dipantau? Itulah yang jadi permasalahan saat ini. Pada saat kau pergi, Pangeran Arya Tebing datang ke istana bersama adik. Mereka mengatakan kalau kau telah menyerahkan wilayah bagian timur pada adikmu. Apa? Itu tidak benar Ayahanda. Mana mungkin saya menyerahkan wilayah bagian timur yang jelas-jelas milik kerajaan kita. Lancang sekali Pangeran Arya Tebing. Maafkan Ayahanda nak, yang telah percaya pada ucapan mereka. Tidak apa-apa Ayahanda. Ini bukan salahmu. Saya akan merebut kembali wilayah timur. Pengawal! Ya Pangeran. Siapkan pasukan, karena kita akan menyerang kerajaan Sinai. Baiklah Pangeran, kami akan siapkan pasukan. Setelah pasukan kerajaan sudah siap, Pangeran Serunting pun memerintahkan pasukan untuk segera menuju kerajaan Sinai. Sesampainya di depan halaman kerajaan Sinai, Hai Pangeran Arya Tebing, keluarlah kau. Jangan jadi pengecut. Prajurit, serang!
depan halaman istana. Sementara itu, suasana di dalam istana masih tampak tenang karena tidak mengetahui kegaduhan di luar istana. Pangeran Arya Tebing dan Putri Siti sedang duduk santai di singgasana. Tiba-tiba, Pangeran Arya Tebing mendengar suara gaduh di halaman istana. Kakanda, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di depan istana. Iya Dinda, pada suara gaduh di luar sana. Tidak hanya suara gaduh, Kanda, tapi juga ada suara teriakan seseorang yang memanggil namanya. Iya benar Dinda, ada apa ini? Dayang, coba kau lihat apa yang terjadi di luar sana. Baiklah, Pangeran. Tak lama kemudian, Dayang kembali menghadap Raja dan Ratu dengan wajah ketakutan. Ampun, Pangeran. Di luar sana kerajaan kita diserang oleh kerajaan Kedatun yang dipimpin oleh Pangeran Serunting. Apa? Tidak mungkin ini terjadi. Kanda, bagaimana ini? Tenang saja Dinda, aku akan menemui mereka. Kamu tetaplah duduk di sini bersama Dayang. Akhirnya kau muncul juga, Arya Tebing. Ini saatnya kau harus binasa karena kesalahanmu itu. Ternyata kau masih hidup, Kakak ipar. Kau datang ke sini pasti ingin merebut wilayah timur. Tentu saja, Arya Tebing. Karena itu memang milik kerajaan kami. Dan kau telah lancang merebutnya dariku. Tidak bisa, Kakak ipar. Karena raja sendiri telah menyerahkannya kepadaku. Dasar manusia serakah. Baiklah kalau itu maumu. Berarti tujuanku ke sini ada dua. Merebut wilayah timur dan melenyapkanmu, Arya Tebing. Baiklah Kakak ipar, ku terima tantanganmu itu. Peperangan pun terjadi. Saat Pangeran Arya Tebing gagal mengelak dari serangan Pangeran Serunting, pedang Pangeran Serunting pun mengenai lengan kiri Pangeran Arya Tebing. Racun dari pedang Pangeran Serunting langsung bereaksi di lengan Pangeran Arya Tebing dan membuat tubuhnya lemah. Inilah saatnya kau harus binasa, Arya Tebing. Terimalah ini. Pangeran! Kanda! Bangun, Kanda. Bangun. Jangan tinggalkan aku. Mengapa kakak tega membunuhnya? Karena suamimu telah berkhianat, adikku. Maafkanlah kesalahan kami, Kak. Maaf karena kami telah lancang melakukan itu. Tidak, adikku. Tidak ada maaf bagi kalian berdua. Kau tidak menghargaiku sebagai kakakmu. Dan kau tega membohongi ayahanda dan ibunda. Kalian pantas mendapatkan hukuman. Maafkan aku, Kak. Maafkan aku. Tidak. Kau tidak pantas menjadi adikku. Dan kau lebih pantas menjadi batu, Putri Siti. Putri Siti pun Pangeran Arya Tebing dan Putri Siti menerima balasan akibat perbuatan mereka. Pangeran Arya Tebing terengah nyawa, sedangkan Putri Siti itu menjadi batu oleh kakaknya sendiri. Oleh karena itulah Pangeran Serunting dijuluki si Pahit Lidah. Pesan yang dapat kita petik dari cerita ini adalah janganlah bersifat iri dengki terhadap saudara sendiri ataupun orang lain. Jagalah kepercayaan saudara kandung dan janganlah memiliki sifat tamak terhadap sesuatu seperti yang dilakukan oleh Pangeran Arya Tebing. Sekian drama musikal dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Pemeran drama Si Pahit Lidah. Sebagai Pangeran Serunting atau Si Pahit Lidah, Ricky Syamfikri. Sebagai Pangeran Arya Tebing, Indri Firman Saleh. Sebagai Putri Siti, Farah Nur Fadila. Sebagai Raja Iskandar, Arthur Rambik. Sebagai Ratu Putri Tenggang, Perza Jenita. Sebagai Raja Mawang, Agis Priagus.
sebagai Ratu Rengganis Diauta Perasiwi. Sebagai Dayang, Nindi Karlina Bede, Lira Parisya Sapana, Anggi Segar Sari, Okta Liviani. Dan sebagai Nenek Devita Miranda Aulia, sebagai Kakek Amin Hidayat, sebagai prajurit Diki Andela, Aversi Parandi, Aldian Saputra, Rico Fernandes. Sebagai penari Wulan Tiara Natasha Wulandari, Silvia Paramita, Ina Putri Winata, Niken Indri Sapitri. Sebagai lelembu atau jin Prayoga Irawan, Alsi Aristiani, Gina Miranda, Asri Pertiwi, Ulfa Faeda. Sebagai tiga pemuda Rangga Agustiawan, Yandri Satriadi, dan Bobi Almahdi. Sebagai Hyang Mahameru, Yoga Pratama. Dan saya sendiri sebagai narator bersama rekan saya Andana sebagai sound system.